Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada timur, ada selatan, ada barat dan juga utara. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman semua. Hai, perkenalkan nama saya Jihan Rupini Masita, kelas 9 dari SMPIT Bina Insan Cendekiah yang akan menemani acara pada hari ini. Tapi kalian tahu nggak hari ini ada acara apa sih? Betul banget, yaitu acara podcast yang bertemakan tentang Yuk Aware dengan Diabetes. Tapi saya nggak sendiri nih, saya pertama tamu spesial yang berada di sebelah saya. Silakan dokter bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Adila Ulfiati. Saya kebetulan jadi dokter umum di salah satu klinik di Kota Pasuruan. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Jihan gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Selain berprofesi sebagai dokter, dokter juga memiliki passion di bidang parenting dan pendidikan anak. Betul begitu dokter? Iya, bisa dibilang gitu. Keren sekali ya teman-teman beliau ini. Semoga kita semua bisa menjadi seperti dokter ya. Amin. Ya, baiklah kita mulai pada acara hari ini dari pertanyaan yang pertama. Simak dengan hikmatnya teman-teman akan juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Kita belajar bersama-sama. Dari pertanyaan yang pertama, remaja sekarang katanya gaya hidupnya itu udah banyak yang nggak sehat nih dok. Mulai dari yang terkena asam lambung, GERD, bahkan MAH. Juga sekarang lagi tren cuci darah yang mulai naik di usia muda. Bahkan balita ada yang sudah terdiagnosis diabetes nih dok. Apakah itu benar? Benar ya. Jadi kalau seperti itu, kalau misalnya di berita-berita sudah banyak ya. Jadi di usia remaja terutama itu sudah ada kasus cuci darah itu lumayan ya. Jadi meningkat dari tahun ke tahun. Iya. Kalau saya sendiri pribadi di klinik itu biasanya memang ini ya, untuk sakit perut misalnya ya, atau gangguan asam lambung itu memang juga dari di bawah umur 10 tahun itu juga udah ada yang sering gitu ya. Benar. Jawabannya. Biasanya itu ngeluhnya itu selalu dari makanan berarti ya dokter? Kalau secara garis besar sih memang penyebab ininya ya, utama pentriggernya gejala itu memang dari makanan. Ya. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud diabetes dokter? Diabetes, ininya ya, penjelasan singkatnya aja ya. Jadi kalau misalnya diabetes itu penyakitnya penyakit kronis. Jadi bukan penyakit yang tiba-tiba muncul ya. Jadi penyakit yang gula darahnya tinggi. Singkatnya seperti itu. Kalau munculnya itu biasanya efek dari 2 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Jadi akibat dari pola makan yang tidak baik atau pola, istilahnya secara umum pola hidup ya. Jadi pola hidup yang tidak baik selama sekian tahun itu akhirnya bisa jadi diabetes gitu. Diabetes itu sebenarnya ada 2 tipe ya. Jadi yang tipe 1 itu tipe yang memang karena insulin. Oh, insulin ya. Jadi insulin itu hormon yang buat mengatur ya istilahnya gula darah kita di dalam tubuh. Itu kalau yang tipe 1 dia memang insulinnya yang terganggu gitu ya, pankreasnya maksud saya yang menghasilkan insulin. Tapi kalau yang tipe 2 itu memang biasanya paling sering ya karena resisten insulinnya. Jadi karena terlalu banyak makan manis ya atau yang gula-gula rafinasi itu akhirnya buat insulinnya istilahnya bahasanya mungkin capek ya. Jadi akhirnya nggak bisa lagi ngolah gulanya, akhirnya gula darahnya tinggi jadinya diabetes kayak gitu. Pengaruh dari gula ya dokter? Betul. Baik, apakah benar kalau diabetes itu disebut sebagai induknya penyakit? Induknya penyakit bisa sih ya, bisa dibilang begitu. Karena kalau diabetes itu logikanya gini, kalau diabetes kan gula darahnya tinggi ya di darah, gulanya tinggi di darah. Kita tahu kalau darah itu pasti ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, komplikasinya diabetes itu semua yang dilalui sama darah. Gitu, ya, jadi
pokoknya yang ada dilewatin darah itu bisa jadi kena komplikasi dari diabetes. Nah, jadi bisa sih dibilang kalau misalnya induk ya. Induk itu maksudnya sebenarnya dia bisa komplikasi ke penyakit-penyakit yang lain. Gitu ya. maksudnya. Gitu. Memang diabetes ini selalu menjadi penyakit yang lain berarti ya dokter? Selalu sih ini ya berpotensi lah ya. Jadi istilahnya kalau bahasanya komplikasi. Jadi apa namanya? Jadi kayak muncul penyakit yang lain gitu dari akarnya ya dari diabetesnya ini kayak gitu. Penyebab umum diabetes itu apa saja ya dok? Penyebab umumnya kalau dari akarnya sekali sih yang jelas dari makanan ya, kalau dari pola hidup sih sebenarnya. Kalau yang sering ya, kalau misalnya sering kita bicarakan ini biasanya yang tipe 2. Tipe 2 itu memang cenderung lebih ke pola hidup. Nah, pola hidup yang salah satunya yang paling sering pola makan. Jadi pilihan-pilihan makanan ya. Kalau sekarang kan banyak makanan yang apa bahasanya junk food mungkin ya. Nah, seperti itu. Itu satu, terus habis itu yang kedua dari pola tidur ya. Jadi pola hidup sehat kan nggak cuma makan aja. Tapi juga tidur. Nah, yang sering-sering begadang, nah itu salah satunya juga bisa mempengaruhi hormon insulin tadi salah satunya. Terus yang satu lagi ya sedentary life ya, jadi aktivitas fisiknya kurang, itu juga bisa. Yang terakhir yang paling mempengaruhi itu manajemen stres juga pengaruh. Stres juga mempengaruhi. Betul. Ya, jadi kalau misalnya pengelolaan stresnya nggak bagus, itu juga ngaruh ke hormon, akhirnya ujung-ujungnya bisa ke insulin juga gitu ya. Pola hidup memang penting juga ya dokter, harus dijaga gitu ya. Jika pola hidup memang berpengaruh, maka pola hidup yang seperti apa yang bisa kami mulai terapkan di usia muda ini dokter? Baik, kalau misalnya masih usia muda, ya otomatis yang paling sering saya temukan di sehari-hari sih karena pengaruh makanan ya. Nah, jadi kadang ada yang makannya pertama nggak teratur, itu yang tadi kayak asam lambungnya naik ya. Terus yang kedua nggak mau makan sayur misalnya gitu ya. Terus selanjutnya sering makan makanan yang bahannya nutrisinya kurang. Jadi sebenarnya kalau di usia apalagi SMP SMA itu benar-benar sebenarnya kan udah tahu ya di pelajaran gitu ya. Nah, itu tinggal diterapkan aja sebenarnya. Jadi tahu mana makanan yang bernutrisi, mana makanan yang nggak ada nutrisinya. Jadi misalnya kayak apa ya? Mohon maaf seblak misalnya gitu ya. Jadi kalau itu kan kita tahu isinya terigu aja ya, ada tepung-tepungan gitu ya. Nah, itu dicari tahu tepung itu nutrisinya apa di dalamnya gitu. Jadi kalau misalnya makan siangnya itu otomatis kan nggak ada nutrisi yang lain yang dimakan tubuh ya. Jadi itu juga kalau kita kekurangan nutrisi, kita buat ngolah gula yang masuk ke dalam tubuh itu juga susah gitu ya. Kemudian itu dari makan, terus selanjutnya itu tadi yang saya katakan dari tidur. Tidur maksimal itu sebenarnya kalau bisa jam 10 ya. Kayak kita COVID kemarin kan kalau bisa tidur jangan sampai lebih jam 10, itu ada maksudnya. Jadi kalau misalnya kita lebih dari jam 10 tidurnya, itu liver ya bahasanya ya. Tubuh kita buat bersih-bersih itu terganggu. Ya, akhirnya kan jadinya numpuk kotoran, sumber penyakit gitu lah ya. Kemudian selanjutnya ya itu tadi fisik ya, aktivitas fisik, mulai dirutinkan olahraga. Itu setidaknya ada, jadi beda olahraga sama kerja ya bahasanya ya. Itu kalau olahraga tuh harus gerakan yang continue. Jadi terus menerus gitu ya. Bukan yang misalnya jalan ke masjid, habis itu berhenti, habis itu lanjut lagi jalan ke depan misalnya gitu ya. Itu total 30 menit bukan gitu ya. Jadi continue terus menerus gitu. Pergerakan yang berulang. Terakhir ya itu tadi manajemen stres ya. Kebetulan kan kalau di sini udah pelajaran agamanya juga udah oke ya. Alhamdulillah. Ya, jadi dipraktekkan istilahnya juga dipraktekkan dalam sisi mungkin kalau sekarang bahasanya isu tentang kesehatan mental. Ya, itu karena antara mental dengan fisik itu pasti pengaruh ya. Gitu. Kira-kira itu. Pola hidup itu entah dari makan, tidur, dan olahraga. Kalau dibuat skala prioritas nih, mana yang perlu kita utamain ya dok? Kalau prioritas, semua jadi prioritas sih ya. Cuma kalau misalnya kita berniat untuk memperbaiki, misalnya kita kondisinya sekarang lagi kacau nih ya, maksud dalam artian kacau itu pola hidupnya lagi belum teratur ya, belum pola hidup yang sehat. Yang pertama kali dilakukan itu dari pola makan dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari makan
itu akan pengaruh ke ya macam-macam ya, ke pengaruh ke hormonal dan segala macam. Sebenarnya ada sih yang lebih powerful lagi sebenarnya tentang cahaya, tapi itu di luar ini sih ya. Nah ini kalau dari antara tiga itu dari makanan dulu, karena kalau misalnya nih kita rutinkan olahraga setelah sebelumnya nggak pernah olahraga, setelah olahraga kan pasti lapar ya. Nah jadi kalau misalnya nggak terbiasa buat pilih makanan yang sehat, nanti jadi pembenaran. Aku kan habis olahraga, jadi makannya nggak apa-apa dulu yang begini misalnya gitu ya. Jadi kan balik lagi ya. Jadi kayak lingkaran aja nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi dari makanan dulu. Jadi makanan itu yang utama pilihannya. Jadi dipilih dulu pilihan yang benar yang mana. Kalau sudah terbiasa dengan pilihan makanan seperti itu, baru selanjutnya olahraga. Jadi biasanya kita start 2 mingguan ya. 2 mingguan itu pola makannya yang teratur, yang bagus dulu, yang benar, yang baik ya, halal toiban ya bahasanya kalau ini ya. Setelah itu baru masuk ke rutinitas olahraga. Nanti biasanya ngikut tuh tidurnya. Jadi misalnya orang-orang yang biasa insomnia itu kalau sudah teratur makan dan olahraganya itu nanti akan ikut, badannya lebih mudah ngatur buat kapan tidurnya seperti itu. Yang terakhir ya baru yang ini ya, manajemen stres itu ya sepanjang waktu sih ya. Memang pola makan sepenting itu berarti ya dokter? Betul. Contoh isi piring makanku yang baik apa saja dok? Isi piring makanku yang jelas ya memang harus ada karbo ya, karena kan kalau dalam masa remaja itu masa pertumbuhan, kita butuh karbo, butuh protein, kemudian butuh lemak juga sebenarnya, kemudian ada apa namanya vitamin mineral ya. Jadi kalau diikut dari Kemenkes, isi piringku Kemenkes itu memang bisa dilihat nanti ya di website, di Google banyak, itu sesuai umur, jadi beda-beda ya. Nanti sesuai umurnya ada berapa. Cuma pada intinya kalau sejauh ini sih saya pribadi yang jelas pilihan makanannya itu karbo, itu pilihan makanan jangan sampai karbo rafinasi. Rafinasi itu artinya karbo olahan ya. Jadi kayak apa ya, nugget misalnya gitu ya, itu kan ada tepungnya. Nah itu termasuk karbohidrat rafinasi misalnya seperti itu. Jadi pilihan karbohidratnya itu yang karbohidrat kompleks ya. Kemudian biasanya takarannya itu 1 kepal tangan masing-masing. Ya, jadi memang sumbernya beda-beda ya. Kalau isi piring makanku kan ngeliatin piringnya. Jadi misalnya 1/4 karbonya, terus 1/4 lauknya, terus setengahnya jadi sayur buah misalnya seperti itu ya. Tapi kalau apa namanya, saya pribadi lebih ke yang takarannya pakai kepalan tangan. Soalnya kepalan tangan kita beda-beda. Jadi karbohidrat ukurannya seperti itu. Kemudian protein itu bebas ya. Protein ini yang mengganggu cara pengolahannya. Jadi kalau misalnya digoreng ya, atau misalnya telur direbus kematangan, nah itu yang biasanya buat sampah-sampah di dalam tubuh kayak gitu ya. Kemudian sayur buah ya setengah porsi itu biasanya oke-oke aja. Yang paling susah itu sayur sebenarnya ya. Nah, jadi yang perlu diperbanyak itu sayur. Yang perlu diketahui juga sayur itu sebenarnya sumber karbo juga. Jadi kalau misalnya pagi makannya sayur sama protein aja, it's okay kalau misalnya tubuhnya kuat gitu ya. Cara masak memang juga mempengaruhi berarti ya dokter? Betul. Untuk tidur dan olahraga itu bagaimana baiknya kita mengatur jadwal ya dok? Kalau tidur, ya itu tadi ya, kalau tidur malam itu kita jam 10 biasanya ya, itu kalau bisa sudah berangkat tidur. Karena itu ada hubungannya sama banyak sih kerja organ yang lain, cuma yang biasanya paling berpengaruh tuh liver ya. Jadi liver ini fungsinya buat detox, buat buang racun-racun dalam tubuh. Nah kalau misalnya kita bangun jam segitu, otomatis livernya nggak bisa kerja. Nah kalau misalnya livernya nggak bisa kerja, otomatis dalam tubuh itu jadinya nggak bersih bahasanya ya. Jadi pernah nggak ngerasain kalau bangun tidur masih lemas ya? Sering seperti itu. Jadi atau misalnya kayaknya udah tidur lama tapi kok bangun-bangun masih kerasa nggak enak gitu ya. Nah itu berarti kerjanya nggak maksimal tuh di dalam. Bisa jadi tidurnya kurang berkualitas atau memang kerja livernya jadinya nggak maksimal kayak gitu ya. Berat itu kerjanya di dalam. Nah jadi kalau misalnya kita bangun kerja livernya nggak maksimal, otomatis nggak bersih badan di dalam tubuh ya. Kita kan nggak kelihatan cuma nanti kerasanya efeknya ke yang lain. Jadi kayak misalnya muncul sering sakit kepala
atau sering badan pegel-pegel. Nah, itu sebenarnya tanda kalau dari tubuh tuh di dalamnya ada yang nggak beres ya. Salah satunya itu tadi pembersihannya nggak sempurna, detoksnya nggak maksimal gitu livernya. Jadi dari jam 10 sampai mungkin jam 3 ya. Ada yang bilang sampai jam 1 sumbernya, ada juga yang bilang sampai jam 3. Pada dasarnya mulainya. Nah, kalau misalnya ada tugas dan segala macam itu lebih baik di dini hari. Makanya kita kalau dalam Islam kan dianjurkan sholat tahajud seperti itu ya. Nah gitu, jadi lebih baik mengerjakan misalnya tugas atau pekerjaan itu yang misalnya belum selesai di hari sebelumnya, diteruskannya di pagi hari gitu. Jadi pagi hari, dini hari, jadi pas ngambil waktunya dari jam 3 itu. Jangan dipaksakan ya dok ya berarti. Ya sebenarnya bisa aja dipaksain ya, cuma jatuhnya ke tubuh jadi nggak sehat. Ya, jadi ada yang orang begadang tidur jam 1, nanti bangun jam 4 misalnya buat sholat subuh, tidur lagi. Ya, tidur lagi habis subuh, nanti bangun jam 7 misalnya gitu ya. Nah itu double ininya, terganggu tubuhnya gitu, karena kerja organnya banyak yang terganggu tuh seperti itu. Kalau melihat kerjanya organ bisa juga di Google mungkin lebih rinci ya. Jadi nanti ada kerjanya liver jam berapa, kerjanya lambung jam berapa. Tuh. Terus habis itu orang yang asam lambung itu biasanya kalau bangun tidur langsung mual tuh. Ya, itu bisa kalau nggak sering begadang seperti itu biasanya. Gitu. Jam tidur yang baik bagaimana dokter? Ya, yang tadi ya. Sesuai tadi. Kalau bisa di bawah jam 10 gitu ya. Ya, jam 10 itu udah berangkat tidur, jadi harapannya jam 11 itu udah deep sleep ya. Deep sleep itu artinya tidurnya sudah yang dalam ya. Jadi biar organ yang kayak liver tadi bisa kerjanya maksimal. Karena kalau lagi on dia fokusnya bukan ke bersih-bersih, jadi ke yang lain kayak gitu. Kalau olahraga itu cukup seminggu sekali atau ada anjuran khusus dok? Sebenarnya sih standarnya paling bagus sih emang tiap hari ya. 7 hari dalam seminggu, cuma biasanya patokannya 5 hari dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya belum terbiasa ya dicoba dulu pelan-pelan ya. Terus durasinya biasanya maksimal itu 30 menit, boleh antara 15 sampai 20 menit. Pokoknya maksimalnya 30 menit. Kalau lebih dari itu pun juga kadang-kadang bisa toksik di tubuh juga gitu ya. Jadi tergantung dengan kondisi masing-masing. Standarnya segitu biasanya. Terutama untuk olahraga, apakah ada olahraga yang mungkin memang disarankan untuk mencegah diabetes? Kalau untuk mencegah diabetes khusus, sebenarnya sih sepengetahuan saya sejauh ini ya, itu nggak ada yang khusus, maksudnya nggak ada yang khusus untuk mencegah diabetes, nggak ada. Karena semua olahraga kalau misalnya dilakukan secara kontinu, itu akan mencegah nggak cuma diabetes aja, tapi juga hampir semua penyakit degeneratif ya, maksudnya penyakit kronis seperti itu. Jadi yang perlu diutamakan tuh bukan olahraganya apa atau udah pernah olahraga atau enggak, tapi istiqomahnya ya. Jadi yang perlu tuh itu aja. Mau jenisnya apapun sebenarnya oke-oke aja, karena dia nanti fungsinya olahraga itu biar insulin tadi, hormon insulin tadi itu kerjanya lebih maksimal. Gitu aja sebenarnya. Jadi biar nggak resisten gitu ya. Iya. Diabetes disebabkan gula. Bisa dijelaskan jenis atau contoh gula seperti apa yang harus dihindari, minimal dikurangi konsumsinya dokter? Kalau gula yang jelas yang paling mengganggu gula darah naik turun itu biasanya kayak fruktosa gitu ya, gula darah fruktosa atau yang sintetis lah ya. Kalau di kemasan-kemasan tuh biasanya ada high corn syrup fruktosa itu. Jadi kalau di makanan kemasan itu jenis-jenis gula-gula sintetis itu ya itu yang harus dihindari terlebih dahulu. Yang pertama, terus yang kedua gula rafinasi bahasanya ya. Rafinasi itu maksudnya yang sudah pengolahan. Jadi nggak yang asli, nggak yang gula asli kayak gitu. Itu yang harus dihindari. Terus satu lagi terigu sih ya. Jadi terigu ini mungkin kalau dirasa nggak manis, jadi kayak gorengan yang dibalut terigu atau yang crispy itu kan nggak manis sama sekali. Cuma dia kalau di dalam tubuh dia pasti diubah jadi gula gitu ya. Nah masalahnya terigu yang udah ada di negara kita itu terigu yang rafinasi. Rafinasi itu artinya ya itu tadi ya udah pengolahan, dan kita nggak tahu pengolahannya sudah berapa kali ya gitu. Kalau mungkin kalau di Eropa masih kayak nutrisi ya, tapi kalau udah sampai sini itu bahasanya bisa dibilang tinggal sampahnya aja gitu ya. Itu yang perlu dihindari konsumsinya
termasuk minuman kemasan gitu ya. Betul, minuman kemasan ya itu tadi. Minuman kemasan itu udah jelas pasti ada fruktosnya, udah pasti ada. Iya. Terus apa namanya? Macam-macam ya kalau nama-nama gula itu ya, Iya. ada maltodextrin, ada apa namanya? Sukrosa juga ada ya. Jadi pokoknya semua jenis gula ya yang sintetis itu dihindari sih memang ya, karena pada dasarnya gini, kita itu tubuhnya bisa ngeluarin gula sendiri, bisa produksi gula sendiri. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak perlu sih nggak perlu ya. Kalau untuk gula kayak gitu ya. Apa benar dok kalau overthinking, kalau pokoknya bikin beban pikiran kita itu bisa jadi penyebab penyakit? Betul ya, karena kalau misalnya kita lihat kalau dari komponennya manusia aja, ya kan nggak cuma fisik ya. Iya. Kita bisa hidup kan pasti dalamnya karena ada ruh gitu kan ya. Jadi manusia itu komponennya nggak cuma fisik yang terlihat aja. Ada, kalau saya tuh belajarnya ada layer bahasanya. Jadi ada lapisan di apa komponen manusia ya. Jadi ada bagian fisik, kemudian ada bagian energi, ada bagian mental ya. Kemudian ada bagian emosi juga terpisah sendiri tuh biasanya. Setelah itu ada bagian spiritual ya. Jadi ruh yang paling dalam kayak gitu ya, kalau mau detail lagi gitu ya. Itu jadi satu di antara satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada, misalnya ya sholatnya lagi nggak bagus nih, atau dia lagi kurang misalnya ininya apa namanya kebiasaan apa sih bahasanya, mungkin ibadahnya ya, itu lebih kurang bisa berpengaruh ke emosinya. Nanti kalau misalnya emosinya sudah misal sering marah atau segala macam, nanti lama-lama ngaruh ke fisiknya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa apa namanya misahin satu sama lain, dan pasti berhubungan. Kalau ditanya berhubungan ya pasti berhubungan ya. Jadi kalau misalnya overthinking dan segala macam dibilang ini pengaruh ke ini penyakit ya pasti ya. Udah jelas sih sebenarnya. Karena terlalu banyak pikiran juga ya dokter. Betul. Jadi bahasanya gini, kalau banyak pikiran ya, bahasanya terlalu berlebihan, itu kan segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik ya. Itu dia juga bisa jadi racun di dalam tubuh. Nah racun dia itu kalau nggak di manajemen dengan baik ya, dia bakal jadi racun fisik juga kayak gitu. Jadi stres tadi ya, jadi makanya diabetes itu salah satunya manajemen stres. Kalau orang diabetes itu sekalinya stres kepikiran dikit aja, naiknya bisa sampai 200-300 itu gulanya ya, bisa naik drastis. Gitu. Tinggi banget ya dokter. Betul. Kalau misalnya kita sebagai remaja terkena diabetes, dampaknya apa saja sih dok? Banyak ya. Kalau remaja sudah kena diabetes, yang jelas pertama kalau gula tinggi itu ya belajarnya nggak fokus biasanya. Jadi kalau misalnya di sekolah ada temannya yang sudah nggak fokus belajar ya, ngantuan ya, nah itu hati-hati gitu ya. Jadi bisa jadi sudah mulai terganggu tuh di dalam. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan kalau diabetes ini bukan tiba-tiba, jadi ada istilahnya ada prosesnya ya. Nah kalau sudah merasa seperti itu ya mulai diperbaiki pola makannya seperti itu kan. Nah jadi dampaknya itu yang paling relate sama sekolah ya. Jadi susah konsentrasi, mudah ngantuan ya, bahkan nanti menangkap pelajaran, ngafal dan segala macamnya, istilahnya performanya menurun gitu ya. Kemudian setelah itu kalau untuk yang perempuan misalnya ya, itu bisa ngaruh nanti ke haidnya misalnya seperti itu. Jadi tidak teratur atau malah nanti jadi nambah kayak apa namanya bahasanya tuh PCOS ya kalau tahu ya. Jadi ada kista di ovarium seperti itu. Itu yang jadi yang paling sering sekarang udah banyak gitu ya, yang remaja-remaja seperti itu. Terus habis itu banyak sih bisa kemana-mana ya ininya. Atau misalnya mudah luka ya, nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa. Jadi semua komplikasi yang ada diabetes mau berapapun usianya itu bisa kena ya kalau orang sudah kena diabetes seperti itu. Nggak mandang usia ya dokter? Betul, kalau sekarang nggak mandang usia ya. Kalau dulu kelihatannya diabetes itu cuma usia 50 gitu kan ya. Orang-orang yang lanjut usia gitu. Betul. Kalau udah sekarang ya itu karena pengaruh ini ya lingkungan, banyak makanan. junk food gitu ya dokter. Betul. Jadi
sama aja sih, mau remaja mau dewasa, efeknya diabetes sama aja. Nggak membeda-bedakan ya dokter. Betul. Kalau udah kena ya nggak mandang umur. Iya, ya buktinya cuci darah tetap ada kan ya, yang Iya. anak-anak tetap cuci darah. Gitu. Padahal kan dulu cuci darah tuh kayak ya yang sudah Lanjut sepuh, usia, betul. gitu. Pertanyaan terakhir nih dok, ada pesankah dari dokter buat kita yang remaja ini biar lebih aware dengan diabetes? Ya kalau misalnya sini ya, kalau untuk teman-teman remaja terutama ya, atau teman-teman khususnya di BIC, Ya. kalau untuk mencegah diabetes yang pasti dari pola makan ya. Jadi makanan sekarang itu banyak yang nutrisinya kurang ya, atau banyak yang junk food bahasanya. Jadi pertama perhatikan dulu, mengenal dulu makanannya yang dimasukkan ke dalam tubuh apa. Karena kan pada dasarnya tubuh kita ini titipan juga ya, titipan dari Allah. Jadi kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi diperhatikan makanan yang masuk ke dalam tubuh harus halal dan toyib. Toyib itu jadi nggak cuma halal aja ya, toyib itu yang baik bagi tubuh. Nah kalau misalnya yang tadi isinya nggak ada nutrisinya, berarti kan nggak baik buat tubuh ya. Yang paling sering yang buat tubuhnya radang itu biasanya makanan yang ada terigunya. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan yang ada komposisi terigunya. Kalau beli makanan-makanan kemasan, perhatikan komposisi di dalamnya. Kalau 3 teratas itu ada terigunya, ya sebaiknya dihindari ya. Jadi jangan tunggu ada gejala, jangan tunggu jompo ya bahasanya ya. Iya. Jadi mulai aja dari sekarang, karena sekali lagi penyakit ini tidak memandang usia kalau untuk yang sekarang. Itu satu. Terus yang kedua, aktivitas fisik ya, kalau bisa olahraga dirutinkan. Kemudian manajemen stres, ini nanti erat kaitannya sama ibadah ya, sama kedekatan kita dengan Sang Pencipta gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih dokter. Sekian, jadi banyak banget pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu pencegahan dan apa sih diabetes itu. Apalagi kan cewek ya dokter, biasanya kan suka yang pedas kayak seblak gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Emang diabetes ini sekarang nggak lagi pada usia gitu ya dokter. Saya Jihan Rufini Masita sebagai host akan mengundurkan diri. Mohon maaf atas perkataan yang berkenan mungkin dokter. Sama-sama. Terima kasih juga atas dokter sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk teman-teman juga telah meluangkan waktu dan mendengar dengan baik podcast kali ini. Sampai jumpa, see you next time. Audio Jungle.